Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 5 Oktober 2024. Saya akan kembali share analisa di XAUUSD atau di gold ya. Oke, saya ucapkan congrats ya buat semalam yang trading NFP. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya. Kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Tips saya kemarin di hari Jumat itu trapping ya, sell stop dan buy stop. Ternyata yang diambil adalah sell stopnya, yang buy stopnya enggak. Saya malah buy stop enggak dapat ya sudah. Tapi saya dapat nyopet itu dari bawah itu karena based on analisa. Nah, ini akan saya tampilkan 2 hari linknya ya. Analisa di hari Rabu dan Kamis itu akan saya tampilkan linknya di pojok kanan atas. Nah, oke, kita lanjutkan ke analisa ya. Kemarin itu weekly-nya sudah close, tapi di sini doji ya, di sini doji dan masih dalam insight bar-nya di week atau di minggu sebelumnya ya. Jadi masih belum bisa keluar dari zona ini, masih akumulasi nih, melanjutkan sideways-nya. Jadi belum ada break atas maupun break bawah ya. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di daily. Nah, di daily juga terlihat ini ada kompresi ya. Jadi dia ada di hari Selasa dia ada candle bullish, dan dia hari Rabu, Kamis, Jumat padahal NFP ini juga tidak sekencang yang kita harapkan ya. Ya sebenarnya lumayan, dapat atas bawah itu 400 pips ya kalau di total, cuman kan momentumnya kan terus terang kemarin saya ada beberapa hal yang nggak bisa kita tinggalkan. Rencananya kan malam itu saya mau live trade sama member VIP, cuman ada beberapa hal yang saya nggak bisa fokus, jadi saya mohon maaf untuk kita cancel ya. Jadi tips saya, ketika kita ada problem atau ada urusan yang bisa kita membuat kita nggak bisa fokus, ya sebaiknya kita jangan trading. Itu aja tips saya juga lakuin itu. Jadi ya mudah-mudahan untuk minggu depan kita dapat hasil yang maksimal ya, dan tidak ada gangguan-gangguan yang membuat kita itu jadi nggak bisa fokus gitu ya. Oke, kita hilangkan saja gangguannya. Nah, di hari Jumat kemarin ini juga doji ya. Jadi pin bar doji. Nah, ini merah semua, tapi saya nggak yakin ini masih secara apa ya, news. Coba kita ke news dulu ya, kita biar kita enak ini bicara minggu depan tuh ada news apa aja ya. Oke, kita ke news dulu ya. Oke, kita sudah ada di news ya untuk minggu depan. Coba kita lihat ada apa aja terkait dengan high impact ya. Di hari Senin 7 Oktober, Selasa 8 Oktober, 9 hari Rabu ya 9 Oktober ini nggak ada news sama sekali yang high impact ya. Mungkin kalau di yang medium impact mungkin ada, coba kita cek, nggak ada juga. Jadi pergerakannya akan menunggu di ada satu di hari Rabu itu oil ya, crude oil inventories, tapi ini secara USD dia impactnya hanya medium saja. Kita ambil yang high ya, yang merah-merah ini, folder merah, kita lihat. Jadi mana rilis data yang akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap indeks dolar atau terhadap gold terutama. Nah, kemarin NFP membuat harga melambung ya untuk indeks dolar, naik kenceng USD Jepang Yen. Kemarin saya nge-sell dikit terus saya close. Nggak yakin sih, ya udah saya cuma fokus di gold. Cuman goldnya saya juga nggak bareng teman-teman, saya sendiri aja gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah,
Di hari Kamis itu ada FOMC. FOMC meeting minutes ya. Jadi ada rapat FOMC jam 1 dini hari. Nggak kita inilah, kita tidur aja. Kemudian malamnya jam 7.30 ada 1 2 3 4. Wow. 4 news high impact dirilis ya. Yang pertama core CPI month of month itu previousnya 0,3%, kemudian forecastnya 0,2%. Ini bad news ya. Kemudian ini bad news semua ya. CPI juga bentar. Ya juga CPI itu Customer Price Index itu juga menurun ya. Jadi ini juga bad news indeks dolarnya. Minggu depan kita buy lagi nih. Memang kita cari buy sebenarnya. Kalau nge-sell itu hanya untuk koreksi aja. Ya nyopet lah, scalping dikit. Nggak bisa untuk long term ya. Kemudian selanjutnya ada CPI year on year. Jadi previousnya 2,5%, forecastnya 2,3% ya. Ini juga bad news ya untuk indeks dolar. Jadi manakala actualnya ini sama atau bahkan lebih kecil daripada forecastnya di tiga core CPI month of month sama CPI itu akan memberikan dampak atau tekanan kembali terhadap indeks dolar. Cuman kayaknya indeks dolar ini turunnya juga hanya sekedar koreksi ya, karena kemarin sudah naik cukup tinggi. Nanti kita cek juga di DXY. Kemudian yang terakhir ada di hari Kamis itu unemployment claims. Unemployment claim itu previously-nya 225.000, forecast-nya 229.000. Jadi bertambah ya. Jadi ini actual less than forecast is good for currency. Ini juga naik ya. Jadi tingkat pengangguran atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat ini diprediksikan sama Mbah Dukun Forex Factory ini naik ya. Jadi ini juga bad news. Empat-empatnya bad news ya. Empat-empatnya bad news. Kita catat hari Kamis empat-empatnya bad news. Kemudian hari Jumatnya 7.30 juga penutupan minggu. Ada core PPI previewsnya 0,3%, forecastnya 0,2%. Jadi actual greater dan forecast is good for currency. Ini juga bad news ya. Jadi apabila actualnya ini sama dengan yang di forecastkan atau bahkan lebih kecil, ya, otomatis ini juga bad news. Lalu yang berikutnya PPI, sama ini juga PPI juga. Wah, ini full bad news ya, full bad news. Minggu depan kita full buy di gold atau full nyari ya. Ada nanti kalau teman-teman nanti coba saya ulas di Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Nanti kita coba ulas di kesempatan video yang lain ya. Jadi biar terpisah, saya coba menambah beberapa macam, nggak cuma di gold aja. Nanti pelan-pelan ya, karena membutuhkan juga yang cukup intens kalau seperti itu ya. Jadi kita di news sudah dapat jawabannya bahwa untuk minggu depan kita full cari buy untuk lawannya dolar ya. Coba kita kembali ke chart. Oke, kita sudah ada di chart. Coba kita sebelum melanjutkan emas, kita akan ke indeks dolar dulu ya. Boleh. DXY. Wow. Nah, ini melanjutkan prediksi atau ramalannya Mbak Dukun yang tempo hari ya. Ketika ini harga sudah level paling terendahnya ya sejak 2003. Sejak 2023, Desember 2023 ini paling rendahnya ya. Terakhir itu di Desember 2023, dan ini chart patternnya falling wedge dan break, dia nggak retest, langsung running ya. Nah, kemungkinan dia ada order block di sini ya, ada order block, sudah kena. Nah, jadi ini mungkin maybe ya. Ini untuk indeks dolar, sebentar saya akan gambarkan, akan begini ya. Haters, biar puas ya hatersnya. Nah, ini akan break lalu akan lanjut naik. Nah, momentumnya ya tidak sejajar seperti ini langsung ya. Artinya kalau gold akan turun, enggak, justru ketika ini anomali ya, goldnya akan naik kemungkinan, cuman ya ini masih sideways. Ada kemungkinan apa aja naiknya seperti apa, karena juga ada kemungkinan juga bakal reverse ya. Oke, di indeks dolar ada kemungkinan rejection ya di area sini. Kemudian kita akan ke XAU USD. Di kemarin saya ada setup cuman enggak teropen, FX open. Nah, nih saya di H1 coba. Nah, tipis banget. Tapi saya nabrak sih.
nggak dapat maksimal sih sampai segini, sampai sekitar berapa pips ya, karena saya tandain level ini adalah level ada liquidity engineering ya. Di sini ini kan ada pullback tapi ini pullbacknya dekat, ini sebenarnya bukan untuk ngevalidin high, ini di H1 ini masih pullback nih, rangkaian pullbacknya nih, jadi rangkaian koreksinya. Jadi kita sekitar naik itu totali 380 pips ya. Setelah NFP kan turun jebret sekitar 200 ya. Sebenarnya nggak terlalu, kalau NFP biasanya lebih dari ini sebenarnya. Tapi naik karena kita memang fokus cari buy ya, sampai ya ini sampai resisten di 2667 itu ada resisten, dia kena sweep ya, kena sweep. Jadi teman-teman sebenarnya kita SMC ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau ada chart pattern, ada apa SNRC1, ada Fibo Musang, ada SND ya, kita akan pergunakan karena saya juga mempelajari metode itu sebelumnya. Justru karena di SMC ini saya sekarang lebih nyaman dengan RR-nya juga bagus, makanya saya lebih fokus di sini gitu. Jadi telatannya di sini. Saya akan menggunakan SMC ini sampai insya Allah selamanya sampai saya mati. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like apabila teman-teman menyukai video ini. Apabila tidak menyukai silahkan dislike, kemudian komen ya, silahkan. Kalau mau komentar bagus silahkan, kalau mau menghujat ya monggo, saya terima dengan senang hati. Kemudian untuk share ya, bisa di share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terupdate dari kami. Dan teman-teman yang ingin gabung di VIP silahkan, linknya sudah ada di deskripsi ya, mumpung masih di awal bulan. Kemudian untuk mentorship juga ya kita lihatlah, kalau memang ada jadwalnya akan kita lihat. Tapi kalau untuk kelas kita akan start di November ya, untuk kelas terakhir ya di tahun ini itu November kita akan mulai. Sekarang masih menghabiskan yang September kemarin, tapi tinggal sedikit sih materinya. Kemudian untuk yang pengen join di Telegram gratisnya silahkan join saja, linknya sudah ada di deskripsi ya. Kemarin mulai sudah ada yang mengcloning akun saya ya. Saya harapkan teman-teman tidak gampang percaya ya, yang japri misalkan ada yang nawarin iPhone harga murah dan segala macam, pakai mocking menggunakan gambar atau PP-nya Telegram channel kita dan mengatasnamakan Hawkeye, itu bukan dari kami ya. Kita nggak pernah ngejapri seperti itu ya. Buat teman-teman jangan sampai ada yang kena scam ya. Saya wanti-wanti ya, kita di sini memang pure analisa ya. Kalau misalkan mau nyari signal yang VIP ya silahkan gabung di VIP ya, tapi kita nggak menawarkan hal yang lain, misalkan iPhone murah, mobil murah kolor murah, nggak ada. Oke, kita ke ya, kita biar nggak stres ya, kita penuh dengan trader itu stres loh. Biar nggak stres kita harus banyak hiburan. Hiburannya apa ya, apa saja yang penting bisa membuat kita ya, hidupnya enak, tenang, pikirannya biar fresh. Curhat lagi ya. Jadi di dailynya ada akumulasi. Ini saya akan, ini sih ketekanannya ke atas, ini ke kompresinya, dan ini juga ketegangan geopolitik di Timur Tengah sana juga semakin meningkat ya, semakin meningkat. Ini kemarin banyak yang kena gocek nih, lagi naik dia langsung ngebaik, ternyata dibanting ke bawah. Ya kalau tidak menggunakan SMC ya begitu. Sebelumnya saya juga pecat pattern, kemarin juga kena stop loss. Ya itulah yang kita kadang bikin males pakai chart pattern tuh, kadang bener kadang salah, tapi lebih banyak gocekannya. Makanya saya menggunakan SMC ini ya, RR nya bagus gitu. Level selanjutnya 2700 ya. Ini kalau misalkan break dari trendline ini kan kompresi juga, trendline itu kan kompresi kalau di SMC, dia akan menuju level selanjutnya. Bahkan kalau kita tarik bullnya dari bawah ini ya, ini bisa lebih tinggi loh. Coba sampai mana guys? 2762 ya, masih mungkin ke 2800 psikologisnya ya. Setelah 2700 2800 ini up only nih. Kalau emas ini kayaknya untuk reverse agak kecil, ada kemungkinan tapi lebih kecil ya, lebih kecil kemungkinannya. Ini untuk di dailynya. Kemudian kita di 4 jam ya, kita lihat. Nah ini agak seru nih kemarin.
Ada nggak kejemput. Ya wes nggak apa-apa. Nah, eh di sini di 4 jam itu pullback bos terakhir itu ada di sini ya. Ini kan pullback nih. Kita urut aja ya. Ini forecast ke depan. Jadi untuk SMC ini kita tidak melupakan histori masa lalu ya, karena pada esensinya namanya trader institusi itu pasti menggunakan data-data masa lampau, termasuk ya smart money konsep, namanya aja smart money ya. Kita menggunakan apa, mengacu pada pikiran para smart money, para hedge fund, para trader institusi itu, mereka tuh ngambilnya apa ya, data-data penting kayak gini. Ya, ini menjadi inducement, lalu di atas high valid menjadi breakout structure ya. Ini bos. Lalu di sini menjadi inducementnya, artinya di atas hanya sudah valid ya, sudah valid yang akan di break harusnya, tapi kan market tidak, kadang ini juga range areanya untuk H4-nya juga lebih sempit ya, tapi ini yang jelas akumulasi lagi nih ya, kayak bulan kemarin tuh hampir sebulan tuh akumulasi ya, bisa jadi akumulasi habis itu pam, akumulasi habis itu pam, karena akumulasi itu esensinya apa ya, mengajar trader retail biar kita mumet di bawah situ, habis uangnya baru bandarnya atau smart money-nya akan bergerak gitu kan, kita jadi bahan bakar ya. Ya kalau nggak mau jadi bahan bakar ya sabar nunggu, kok nggak ada set abang ya gimana gitu. Ini ada order block di H4. Jadi yang pertama di sini ada demand kena, kemudian ada order block kena, ya ada reverse. Nah tapi ini ternyata harganya juga belum ini loh, belum apa namanya, belum mensapu. Ini kan high validnya di H1, ini juga high validnya di H4 ini juga belum. Artinya masih dalam level ini masih akumulasi. Ini akumulasi atas bawah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita baca di struktur besarnya. Kalau misalkan sideways itu enaknya di struktur besar, jadi di atas kita sell, di bawah kita buy, gitu aja. Cari SNR juga boleh lah. Misalkan SNR ya, mana ini SNR-nya, sini, ini SNR ini. Ya gitu, kita mocking ya. Ini SNR, itu SNR. Mana SNR lagi? Ini juga SNR ya. Mana lagi? Ini SNR. Ya banyak ya kalau garis-garis, tapi ya ini sebagai confluence aja ya. Jadi kalau misalkan kita menguasai beberapa metode itu kan nggak apa-apa, malah bagus. Jadi bisa saling melengkapi, bukan semakin malah jadi bingung. Nah di H4-nya bullish ya, masih bullish, jadi belum ada break atas maupun bawah ya, masih ya ini kondisinya ada di tengah-tengah ya. Ada di equilibrium persis, ada di equalnya, ada di 50%. Nah, gitu. Jadi sudah ambil zona diskon, siap-siap untuk terbang. Kalau benar terjadi kayaknya sih lebih banyak naik ya. Ya ini masih menjadi kuncian ya di strong low di H4 itu di 2622. Kemudian week high-nya itu di 2685 ya. Kita tandain sebagai week high di H4 mana week high, kemudian ini menjadi strong low, artinya apa ya, arahnya masih biasanya ke atas ya, strong low. Nah biasanya ke atas, tapi ini masih dalam area konsolidasi ya, nunggu news aja. Tapi kalau misalkan tanpa news tuh sebenarnya kita bisa malah enak sebenarnya trading tuh, enggak ya, masih market structure-nya itu, kecuali kalau sideways ya gimana, kita akan banyak ketipuan gitu ya. Oke, coba kita lanjutkan di H1 ya. Di H1 di 1 hour ya. Oke, di 1 hour kemarin sudah kita ada ulang lagi, kita ulas ya. Ini menjadi bos. Ya kayak gini namanya analisa ya, begini aja, bosen nggak? Ini menjadi change of character. Oke, lanjut, dia bikin bos di sini. Dia bikin bos, lalu di sini menjadi change of character ya. Cok. Sudah ambil liquidity engineering, ini kan pullback nih, pullbacknya sudah diambil nih. Wow. Terus kemarin itu ngambil fair value gap di bawah, di H1 di FX Open nggak kelihatan ya. Di yang lainnya itu ada sedikit gap di sini, tapi nggak apa-apa, hampir mirip-mirip saja. Yang jelas sudah ambil liquidity
Ini disapu, siap-siap ke atas ya, siap-siap terbang ke atas. Ya sama yang dituju, yang pertama level ini belum di break, kemudian yang level berikutnya ini juga akan di break ya. Level pertama itu di harga 2673, liquidity juga itu ya. Kemudian di level berikutnya 2685 ya, itu di liquidity eksternal ya, artinya high validnya di situ akan diambil untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk H1 dan H4 daily sudah seperti itu. Coba kita lihat di M15 itu jadinya ini ya. Nanti coba kita lihat deh M15 itu bakal kayak gimana. Mudah-mudahan teman-teman sabar ya. Analisa kita agak panjang nih mingguan. Ini menjadi bos. Ini bos di H1 di M15 time frame favorit para trader. Menjadi cok. Lalu ini menjadi bosnya di situ, kemudian ada lagi bosnya enggak di atas valid, ini menjadi low. Di sini menjadi sweep liquidity, belum break ya. Jadi high validnya belum break. Wait, berarti masih bearish M15. Wait. Jadi high-nya di extend ke sini ya, Ini sudah diambil belum? Jadi ini yang akan di break, harus di break ya. Kalau misalkan mau menjadi M15-nya menjadi bullish ya. Jadi ini masih dalam sideways ya, masih koreksi berarti ya. Jadi kalau ini impulsifnya ke bawah ya. Kalau bearish kan 1 2 3 4 5 cukup 1 2 3. Apakah akan 1 2 3 4 5 wave-nya akan dibalas oleh impulsif lagi ya? We never know gitu. Kita cuma berusaha menganalisa. Yang jelas ini masih konsolidasi. Nah, kita udah dapat di sini, udah cukup lah ya. Di sini udah cukup. Saya sih tradingnya intraday ya, jadi tidak muluk-muluk. 100 pip 200 pip udah bagus ya. Yang penting rutin ya. Ya sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman ya, kayak yang masih suka layering ya, resikonya tanggung sendiri ya, harus dihitung. Ya sih, saya nggak ngelarang, cuman ngingetin aja, karena ketika trading kita overload kemudian layernya banyak ya, antara dua kemungkinan ya, profitnya banyak banget atau kita rungkat serungkat-rungkatnya. Jadi harap disadari betul bahwasanya trading itu risiko besar. Jadi jangan sampai kita berharap pengen cepet kaya, pengen ya bisa saja. Banyak teman-teman kita di VIP saya lihat lotnya gede-gede, layarnya juga banyak ya sudah. Resiko tanggung sendiri. Pokoknya saya harapan gini loh, namanya setup kita, metode apapun itu hanya probability gitu. Belum tentu itu pasti benar, belum tentu itu pasti profit. Enggak, jangan berharap kayak begitu. Nggak bisa kalau trading kita mengharap kayak gitu, jatuhnya apa ya, kita over PD. Jadi kita nggak menghitung money management ya, jatuhnya apa ya, balik lagi depo maning ya. Jangan sampai itu terjadi ya teman-teman. Karena apa saya ngomong kayak gini ya, saya juga dulu melakukan itu, dan saya pikir saya harus tobat gitu, saya harus berhenti dari perilaku yang tidak betul gitu ya. Apalagi IB yang menyesatkan, buy no sell no, kemudian layering dan bla 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 segala macam. Ya ini tentang style ya, mungkin style saya seperti ini, mungkin teman-teman stylenya berbeda ya, tidak apa-apa, saya cuma mengingatkan saja gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk video minggu ini ya. Jadi nanti hari Senin mulai tanggal 7 Oktober ya sampai 11 Oktober hari Jumat, itu pergerakannya kita sudah mapping ya, kemungkinan akan naik karena sudah ambil demand di bawah ya, melanjutkan kenaikannya, lalu didukung sama fundamentalnya ya. Secara news itu mulai dari hari apa tadi, Rabu Kamis Jumat itu full bad news indeks dolar ya. Jadi kita bisa membuat pertimbangan bahwasanya kita akan cari buy saja di XAU atau di Euro USD, GBP USD itu bisa, atau yang pokoknya pair USD yang berada di depannya USD kita buy saja, kita beli saja ya. Cuman teknikalnya ini yang penting,
kita analisa secara teknikal itu menentukan, artinya apa, kita ya beli di mana dulu, jangan beli di atas ya, kita akan cari tahu bahwa belinya itu ya di harga diskon gitu, jangan beli di harga premium ya, kemahalan ya. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like bila menyukai video ini, kemudian komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman bila dirasa ini bermanfaat ya. Bila kalau tidak bermanfaat nggak usah di share juga nggak apa-apa ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai ya, dan tidak skip ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, pasti saya banyak salahnya ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.